Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan saya Juli Reserve Daily. Saya dari kampus Keramat. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya dari hasil proyek saya yaitu jemuran otomatis berbasis microcontroller dan IoT. Baik, dan langsung saja penyusun proyek ini itu saya sendiri. Nama saya Juli Reserve Daily, kelas 726A07 dengan NIM 72220055 dengan mata kuliah Teknik Akuisisi Data. Latar belakang dari proyek yang saya ambil ini yaitu ada beberapa hal. Yang salah satunya, pertama itu banyak orang lupa mengangkat jemuran saat turun hujan. Nah, hal ini menyebabkan pakaian kita basah dan kita memerlukan waktu tambahan untuk mengeringkannya. Nah, itu salah satu latar belakang masalah mengapa saya membuat proyek ini. Nah, untuk yang latar belakang masalah yang ke berikutnya, yaitu aktivitas manusia semakin padat. Nah, ini pasti salah satu yang menjadi latar belakangnya itu aktivitas kita yang banyak, kegiatan kita sehari-hari, yang membuat kita kadang tidak punya kesempatan untuk harus bolak-balik dari kegiatan kita utama hanya untuk mengambil atau mengangkat jemuran kita. Dan yang ketiga, yang berikutnya itu teknologi microcontroller dan IoT dapat digunakan untuk otomatisasi jemuran sehingga efisiensi dan dimudahkan aktivitas sehari-hari kita. Itu udah jelas karena kemajuan teknologi kita harus terus berkembang mengikuti perkembangan supaya kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman berbau teknologi sekarang. Baik, berikutnya itu rumusan masalah dari proyek saya. Nah, rumusan masalah yang paling pertama itu, yang rumusan pertama yang saya dapat itu bagaimana cara membuat sistem jemuran otomatis yang dapat mendeteksi hujan secara otomatis. Nah, itu rumusan masalah pertama yang saya dapat yaitu bagaimana cara kita membuatnya secara otomatis dan juga dapat mendeteksi hujan secara otomatis, akurat dan tepat gitu loh. Dan berikutnya itu bagaimana sistem ini dapat dikontrol atau dipantau menggunakan IoT. Nah, tentu saja kita harus mengontrolnya juga karena jika kita membuatnya otomatis, kita akan mendapat masalah baru. Apa salah satunya? Masalah baru yang kita dapat itu contohnya kita membuatnya secara otomatis eh, akan masuk ke dalam ketika dia terkena hujan. Nah, jika kita membuatnya seperti itu tanpa kita bisa mengendalikan dari jarak jauh, itu tidak akan dibilang proyek yang sempurna atau berhasil dikarenakan jika dia telah jika waktu telah mencapai malam atau sore atau malam hari tapi tak kunjung hujan, nah itu kita mendapat masalah baru yaitu jemuran kita masih di luar. Nah, di sini saya mengembangkan juga kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh selain membuatnya otomatis. Nah, untuk rumusan masalahnya ini sudah selesai dan tentunya juga saya membuat ini bertujuan bukan hanya semata untuk menyelesaikan proyek saya di mata kuliah Teknik Akuisisi Data, tetapi saya punya tujuan lain yang lebih dari sekedar hanya sebagai salah satu kewajiban saya menyelesaikan tugas, bukan. Saya membuatnya dengan tujuan yang jauh lagi, yaitu saya membuat sistem jemuran otomatis ini
berbasis microcontroller untuk mendeteksi hujan, dan mengintegrasi sistem dengan IoT untuk monitoring dan notifikasi. Dan yang paling penting ini membantu pengguna atau kita semua sehingga tidak perlu khawatir saat meninggalkan jemuran kita di rumah. Dan ada beberapa manfaat dari proyek ini yaitu antara lain membantu efisiensi waktu dan tenaga pengguna. Terus yang kedua, melatih kemampuan dalam mengembangkan sistem microcontroller dan IoT. Nah, tentu dari proyek kecil-kecilan seperti ini, kita jika kita kembangkan, kita akan terbiasa dan akan terlatih untuk mengembangkan alat yang jauh lebih besar ke depannya lagi. Oke, yang manfaat berikutnya itu dapat mengurangi risiko pakaian basah kembali saat hujan tiba-tiba turun. Nah, ini udah pasti jelas. Kita dapat mengurangi risiko pakaian kita basah. Mengapa saya bilang ini mengurangi risiko? Karena tadi saya mengatakan dia akan mendeteksi hujan secara tepat dan cepat gitu. Jadi, tetes hujan saat dia turun, dia akan langsung mengangkat jemuran kita. Oke, landasan teori saya mengambil proyek ini itu, bukan, landasan teori yang dibutuhkan itu ada beberapa. Langsung saja saya sebutkan. Ada microcontroller yang kita butuhkan yaitu ESP8266. Mengapa saya mengambil ESP8266 ini sebagai chip atau otak dari sistem yang memproses input dari sensor? Dikarenakan ESP8266 ini sudah support dengan Wi-Fi dan dapat membaca sensor dari range sensor dan membaca sinyal dari servomotor dan dapat mengirimkan pesan teksnya ke Blink atau Telegram sebagai IoT yang akan kita gunakan. Dan yang kedua yang kita butuhkan yaitu sensor hujan. Nah, untuk sensor hujan udah pasti kita membutuhkannya di proyek ini karena ini adalah pendeteksi hujan. Dan jika kita tidak mempunyai sensor hujan, maka kita tidak akan bisa mendeteksi hujan. Dan yang ketiga yang kita butuhkan itu servo motor atau motor DC. Kita bisa menggunakan dua-duanya, servo motor atau motor stepper. Nah, yang di sini saya menggunakan servo motor SG90. Ini bisa kita gunakan servo motornya sebagai eh, alat untuk menggerakkan pelang jemuran gitu. Nah, ini sebagai bentuk-bentuk gambar-gambar yang dari komponennya sudah saya satukan dan kumpulin. Nah, yang ini ESP8266 sebagai microcontroller, range sensor, motor servo, dan ini jumper sebagai penghubung. Nah, ini nama-namanya nih. Oke, langsung saja. Eh, Tentu saja jika kita mempunyai semua alat-alat ini, tapi kita ngasal menyambungkan dan kita tidak memprogramnya, tentu alat ini tidak akan bekerja dikarenakan chip dari yang kita pakai atau microcontroller ini yang disebut ESP8266 ini, dia akan bekerja jika kita memberikannya perintah gitu. Jadi kalau kita tidak memprogram isi chip kita ini, dia tidak akan melakukannya. Nah, ada sedikit cuplikan dari pemrograman yang saya gunakan, saya taruh di dalam sini. Yang paling pertama udah ada define blink template ID. Nah, template ID itu hmm, tempat kita mengirimkan sinyal atau IoT-nya itu kita menggunakan blink. Nah, sebelum kita menggunakan Blink ini kita harus memprogram define Blink template ID-nya itu ini dia TMPL 6 key 9 RP145. Nah, itu ID dari Blink yang saya gunakan atau
ID Blink saya sendiri. Oke, yang kedua kita harus menyertakan juga define Blink template name. Nah, ini namanya jemuran otomatis. Jika kita salah mengirimkan, ini ibaratnya kita menggunakan ID dan name Blink kita ini, nama Blink kita ini supaya microcontroller yang kita buat ini tahu kepada siapa dia akan mengirimkan pesan teks gitu. Nah, kita mengirimkan ID dan namanya biar dia mengirimkan teks ke ID dan nama Blink yang kita sertakan di pemrograman ini. Jika kita tidak memprogram dengan nama yang benar dan ID yang salah, maka dia akan tetap berjalan namun tidak akan mengirimkan pesan ke kita karena kita memberikan pemrograman yang salah. Oke, terus yang kedua itu ada yang namanya include ESP8266 Wi-Fi. Ini deh, include 80 ESP8266 Wi-Fi itu maksudnya eh, udah di dalam pemrograman itu udah ada include-nya di pemrograman tadi udah include microcontroller ESP8266. Udah include servo. Servo itu yang sebagai penggerak tiang jemurannya. Jadi udah termasuk di dalam pemrograman ini ya. Kemudian pin definition. Nah, ini maksudnya pin definition ini hubungan pin ke pin. Nah, ini ada define range sensor itu pinnya di D5. Define servo pin ada di D6. Nah, untuk servo pin itu yang ini. Oke, nah ini servo. Nah, di servo ini kadang memang nggak ada nama pin dari PCC, ground, dan sinyal. Nah, untuk nama pin sinyalnya itu biasanya itu warna kuning, warna merah sebagai VCC, dan warna hitam sebagai ground. Nah, sebagai pemrograman tadi, pin servo kita masuk ke pin D6. Ini dia D6. Servo masuk ke D6 dan range sensor atau sensor hujan masuk ke D5. Nah, di sini ada yang namanya Wi-Fi kredensial. Nah, ini juga WiFi kredensial itu wajib kita sertakan supaya eh, ketika microcontroller kita mendapat suplai daya, dia langsung memancarkan sinyal untuk mencari WiFi yang lagi hidup dengan ID 123 dan password 123 sampai 8. Nah, itu 123 itu nama WiFi saya sendiri dan passwordnya saya punya sendiri. Nah, jika dia diberikan suplai tegangan, dia langsung mencari dan connect otomatis ke WiFi yang kita buat karena kita sudah memprogramnya ke dalam pemrograman ini. Nah, ini berikutnya juga. Ini ada beberapa dokumentasi pas saya merakitnya dan beberapa pas saya memprogramnya. Oke, ada beberapa kesimpulan dan hasil pengujian yang telah saya lakukan yaitu, oke, setelah saya rakit dan saya program, kesimpulan dari hasil pengujian yang saya dapat itu, sistem dapat menaikkan jemuran secara otomatis saat hujan terdeteksi. Nah, terus hasil pengujian yang kedua itu, notifikasi berhasil dikirim ke Telegram saat piringan rain sensor mengenai hujan. Nah, dia tepat mengirimkan di ID dan nama Blink atau Telegram yang saya kasih tadi. Itu sebagai IoT-nya.
Terus yang kedua, jemuran, yang ketiga, jemuran dapat diturunkan kembali saat cuaca cerah dengan manual via HP. Jadi yang saya bilang tadi saya kembangkan lagi selain dia otomatis, bisa juga mode manual untuk menjadi pemecah masalah ketika eh, cuaca tak kunjung hujan tetapi jemuran masih di luar. Nah, itu pemecah masalahnya bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Kemudian sebagai penutup, sistem jemuran berotomatis berbasis microcontroller ini dan IoT ini sangat membantu mempermudah aktivitas harian kita. Ini sudah pasti jelas karena kita tidak perlu repot-repot lagi bolak-balik hanya untuk mengangkat jemuran yang kita lupa angkat di saat hujan. Kemudian sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih stabil dan tahan lama. Sudah pasti lebih stabil. Ini cuman sebagai bahan proyek simulasi. Jadi jika dikembangkan lagi, ini sangat akan membantu kita dalam keseharian kita. Terus yang ketiga itu proyek ini dapat, saya harap proyek ini dapat menjadi solusi bagi pengguna dalam menjaga pakaian tetap kering saat hujan tiba-tiba turun. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.